الحمد لله الكبير المتعال ذي العزة والجلال، أحمده سبحانه على نعمه العظيمة وآلائه الجليلة، ونسأله جل وعلا أن يعيننا على شكرها والقيام بحقوقها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti berinteraksi satu sama lain, dan dalam interaksi tersebut disebabkan karena perbedaan pandangan atau bahkan karena niat yang buruk, adanya persaingan, ataupun disebabkan karena pertentangan antar kepentingan, maka terjadilah gesekan dan konflik di antara manusia. Apalagi manusia itu secara karakter memiliki tabiat yang cenderung melampaui batas dan membangkang. Apalagi ketika ia memiliki ataupun menguasai seluruh potensi dan sumber daya kehidupan, maka hal ini akan semakin kuat untuk mendorong manusia melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, meskipun ia harus menzalimi orang lain, mengambil hak-haknya tanpa kebenaran, bahkan mengeksploitasi alam dan merusaknya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak demikian. Sungguh manusia itu pasti berperilaku melampaui batas apabila ia melihat dirinya merupakan orang-orang yang memiliki kecukupan. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, untuk menjaga kehidupan manusia agar tetap dalam kebaikan, cinta kasih, dan toleransi dalam batas yang wajar, serta menghindarkan mereka dari permusuhan dan perpecahan, datanglah syariat Islam untuk mengatur kehidupan mereka. Namun sebagaimana kita ketahui, meskipun syariat Islam ini datang dengan aturan yang paripurna, disebabkan karena lemahnya keimanan, dorongan syahwat, serta bisikan setan, maka masih saja kita dapati berbagai macam pelanggaran-pelanggaran dan perilaku yang melampaui batas. Karena itulah Islam dengan tegas memberikan peringatan khususnya bagi kita orang-orang yang beriman, agar kita tidak melakukan perbuatan yang zalim, apalagi melampaui batas. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan. Yang pertama, karena Allah telah menjamin bahwa Dia pasti memberikan pertolongan kepada orang yang terzalimi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ittaqu da'watal mazlum fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Yaqulullah wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Rasul mengatakan, takutlah kalian terhadap doanya orang yang terzalimi. Sungguh doanya itu dibawa di atas awan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala pun berkata, demi kemuliaan dan keagunganku, aku pasti akan memberikan pertolongan kepadamu meskipun beberapa waktu kemudian. Atau dalam sabda Rasulullah yang lain, ittaqu da'watal mazlum
fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kalian terhadap doanya orang-orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab antara doa mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian alasan yang kedua, mengapa Islam melarang kita berbuat zalim? Karena Allah pasti memberikan hukuman kepada para pelaku kezaliman sesuai dengan tingkat kezalimannya. Sekecil apapun kezaliman yang dilakukan, pasti akan didapati balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan suatu sunnah ilahiyah, suatu ketentuan yang telah Allah tetapkan dan akan terus berlaku sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kata Allah, kami pasti akan menguasakan sebagian orang-orang yang zalim di atas sebagian yang lain disebabkan karena perbuatan zalim yang telah mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Para ulama mengatakan al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan suatu perbuatan pastilah akan disesuaikan dengan perbuatan zalim yang telah dilakukan. Karenanya tentang ayat tersebut atau Al-An'am 129 tadi yang khatib bacakan, para ulama mengatakan, di antaranya Syekh As-Sa'di mengatakan bahwa di antara sunnah kami adalah kami pasti akan menguasakan orang yang zalim atas orang yang zalim lainnya, di mana mereka akan saling mendukung, saling menolong satu sama lain, sehingga kemudian mereka saling menjauhkan dari kebaikan, menjauhkan dari ketaatan, dan saling mendukung dalam kezaliman dan dalam keburukan. Kemudian di antara makna yang lain dari ayat ini jamaah rahimakumullah, beliau juga mengatakan, maka manusia apabila telah banyak melakukan kezaliman, besar dampak kerusakan yang ditimbulkan, dan begitu banyak hak-hak manusia yang dia rampas, maka Allah akan kuasakan kepada mereka orang-orang yang zalim. Allah datangkan kepada mereka orang-orang yang lebih zalim, yang akan membinasakan, menghinakan, dan menghancurkan mereka. Bahkan para ulama mengatakan mereka akan ditimpa kezaliman yang jauh lebih besar dan berlipat ganda dibandingkan kezaliman yang telah mereka timpakan kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu Sayyid Tantawi dalam tafsir Al-Wasit, beliau mengatakan bahwa ayat ini atau Al-An'am ayat 129 yang khatib bacakan tadi telah menampakkan kepada kita satu pemandangan nyata dalam realitas kehidupan umat manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala pasti menjadikan orang-orang zalim itu satu sama lain saling mendukung. Suatu kezaliman yang sangat besar dampaknya pasti didukung oleh suatu sistem yang zalim, didukung oleh orang-orang yang zalim, karena mereka memiliki kesamaan tujuan, yaitu mengambil hak-hak manusia tanpa kebenaran, serta untuk mementingkan serta mendapatkan kekayaan ataupun kepuasan pribadi mereka. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Sayyid Tantawi juga mengatakan, karena itu bahwa suatu umat yang tidak berpegang teguh dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keadilan, maka Allah pasti akan menguasakan kepada mereka para pemimpin-pemimpin yang zalim. Karena pemimpin yang zalim tidak mungkin ada pada suatu umat kecuali mereka pasti juga melakukan kezaliman-kezaliman yang serupa. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, karena itu hendaknya sunnah ilahiyah ini menjadi bahan renungan bagi diri kita semua, baik sebagai individu ataupun sebagai satu kesatuan umat Islam, atau bahkan sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia, agar kita semua lebih mawas diri sebelum berbicara ataupun bertindak, karena setiap kezaliman yang kita lakukan
pasti membawa dampak negatif dalam kehidupan kita bersama. Lalu marilah secara bersama-sama kita memperbaiki kehidupan kita dengan senantiasa tunduk patuh dan taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan syariatnya dengan jujur dan konsisten, karena tidak ada satupun kejadian, tidak ada satupun musibah dalam kehidupan kita melainkan semuanya atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Syekh Abdul Razak Al-Badr berkata, barang siapa yang tidak mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelak dialah yang akan dijadikan Allah sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Mudah-mudahan pengingat ini menjadi sebuah evaluasi bagi diri kita semua. Marilah kita senantiasa mengawal kehidupan kita dengan ketaatan, dengan ketakwaan, dengan keimanan. Senantiasa kita menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, serta mengikuti petunjuk hidup yang telah dicontohkan dan diteladankan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun khususnya kelak ketika kita kembali ke akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.